ada hal-hal yang memang mengganggu akal, tidak sampai menghilangkannya. Ada hal yang memang menghilangkan akal. Yang mengganggu akal di antaranya yang pertama ialah sakar, mabuk. Mabuk itu dapat merusak akal. Yang kedua ada irma, epilepsi. Epilepsi itu menenggelamkan akal. Yang ketiga ada naum, kita tidur. Tidur itu bisa menutup akal. Kondisi akal kita ketika tidur tertutup. Tetapi ada kondisi di mana akal seseorang itu tidak ada, yaitu kondisi majnun. Banyak orang yang melafalkan niatnya itu salah. Sadedengekna, kalau dalam bahasa Sunda itu sadedengekna, sehingga pelafalan niatnya itu salah, rusak, dan menyebabkan niatnya itu rusak, sehingga puasanya pun, ibadah puasanya pun rusak karena salah niatnya itu. Banyak orang yang pelafalan niatnya begini. Jadi ada hukum yang memang dipengaruhi oleh instruksi daripada imam, di antaranya yaitu puasa istisqa yang tadinya sunat kita melaksanakan puasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa, tetapi ketika puasa istisqa itu telah diinstruksikan oleh imam, telah diperintahkan oleh pemerintah, maka hukumnya menjadi anak yang baru tamyiz itu perkiraan di atas 7 atau 6 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa tamyiz itu, anak itu telah tamyiz jikalau telah berumur 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan anak 4 tahun telah tamyiz. Jadi ketika anak telah tamyiz tetapi ia belum baligh, otomatis kalau ibu atau bapak, kan biasanya kita niat setelah sholat tarawih, kita niat puasa. Lalu pada malam harinya ibu melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita, ataupun kita makan sampai sebelum subuh. Apakah makan ibu itu, apakah berhubungan suami istri ibu dan bapak itu membatalkan niat sehingga niat harus diulang atau tidak? Maka jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah billah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimakumullah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua memasuki bulan itu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya secara maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mengenai dekatnya bulan puasa ataupun bulan Ramadan, tentu kita ada kewajiban yang telah kita maklumi selama setahun 1 bulan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, alangkah indah dan baiknya pada kesempatan ini kita akan bahas ilmu-ilmu mengenai puasa. Mari kita sedikit demi sedikit, video per video, episode per episode, membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Supaya tidak lama atau menghabiskan waktu banyak, mari kita mulai pembahasan puasa. Bagi siapa saja kewajiban puasa itu? Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di sini dicatat di dalam kitab Fathul Mu'in yang disyarahi oleh kitab I'anatul Talibin, mengatakan wa innama yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallafin. Pastinya kewajiban puasa itu kepada orang yang mukallaf. Mukallaf
di sini yaitu orang yang dituntut oleh hukum syara'. Orang yang telah terkena tuntutan hukum syara', hukum agama, harus memenuhi dua kriteria. Ay balighin wa aqilin. Yang pertama harus baligh, yang kedua berakal. Jadi orang yang baligh dan orang yang berakal, seorang yang baligh dan berakal maka ia telah memenuhi tuntutan syara'. Lanjut, mutiqinlah, orang yang terkena kewajiban puasa. Yang kedua syaratnya ia mampu melaksanakan puasa. Jadi orang yang mukallaf serta mampu melaksanakan puasa, maka ia harus melaksanakan puasa selama 1 bulan Ramadan. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bahas sedikit demi sedikit dari pembahasan kewajiban seseorang atau orang yang terkena kewajiban puasa. Yang pertama tadi dikatakan mukallaf, orang yang memang dituntut oleh syara' karena telah memenuhi dua kriteria, satu baligh, dua aqil. Sehingga di sini dikatakan fala yajibu ala sabiyyin wa majnunin. Puasa Ramadan tidak diwajibkan untuk anak kecil dan orang gila. Karena anak kecil belum baligh dan orang gila tidak mempunyai akal. Anak kecil belum baligh sebagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri daripada orang baligh yang telah kita maklumi ada 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun. Tamamu khamsa asharata sanah fi zakar wal untha. Laki-laki maupun wanita yang usianya telah menginjak 15 tahun maka ia telah baligh. Wal ihtilamu fi zakari wal untha li 9 sinin. Yang kedua tandanya itu yaitu kita ataupun seorang manusia yang pernah mengalami keluar sperma, laki-laki maupun perempuan, minimal 9 tahun. Jadi laki-laki ataupun perempuan minimal 9 tahun pernah mengalami kondisi keluar sperma, maka ia telah baligh. Yang ketiga, wal haid fin nisa li 9 sinin, ataupun tanda baligh yang ketiga yaitu perempuan minimal 9 tahun telah mengalami kondisi haid. Jikalau seorang manusia pernah atau dalam kondisi salah satu yang 3 tadi, maka ia telah mencapai taraf baligh. Adapun orang yang belum sampai atau tidak ada tanda-tanda daripada tanda-tanda baligh yang 3 itu, maka ia tidak diwajibkan untuk puasa. Oleh karena itu, para ibu, para bapak, hadirin jemaah kaum muslimin rahimahumullah dimanapun anda berada, jikalau kita mempunyai anak yang memang usianya belum mencapai 15 tahun, belum pernah mengalami haid atau belum pernah keluar sperma, maka jangan dipaksa untuk melaksanakan puasa. Boleh kita menyuruh puasa, tetapi jangan kita memaksa ia untuk melaksanakan puasa, karena ia tidak terkena kewajiban melaksanakan puasa. Kita boleh mengajarinya, kita boleh menyuruhnya, tetapi jangan sampai kita memaksa. Jangan sampai di benak anak kita bahwa ternyata puasa ini atau ibadah itu menyiksa seorang manusia, apalagi setelah ia telah berpikir bahwa syariat Islam itu memberatkan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wa majnunin ini adalah hal yang dikeluarkan daripada aqil, yang dikecualikan daripada aqil, karena kriteria daripada orang yang mukallaf, orang yang tertuntut oleh hukum itu, yang pertama baligh dan yang kedua harus aqil, yang berakal. Maka orang
gila atau majnun, ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa karena kondisi akalnya tidak ada. Ada hal-hal yang memang mengganggu akal, tidak sampai menghilangkannya. Ada hal yang memang menghilangkan akal. Yang mengganggu akal di antaranya yang pertama ialah sakar, mabuk. Mabuk itu dapat merusak akal. Yang kedua ada irma, epilepsi. Epilepsi itu menenggelamkan akal. Yang ketiga ada naum, kita tidur. Tidur itu bisa menutup akal. Kondisi akal kita ketika tidur tertutup. Tetapi ada kondisi di mana akal seseorang itu tidak ada, yaitu kondisi majnun, gila. Kondisi sakar, irma atau epilepsi atau sakalor ayan, dan tidur itu punya hukum tersendiri. Nanti kita bahas bersama-sama pada kesempatan yang lainnya. Bagaimana hukum orang yang tidur, apakah ia wajib berpuasa? Dan bagaimana orang yang puasanya selama puasanya itu tidur? Bagaimana? Apakah sah puasanya? Mari kita bahas pada episode-episode berikutnya. Kita luruskan dulu permasalahan ini. Jadi orang yang gila jelas tidak dituntut oleh hukum. Sehingga janganlah kita, jikalau ada orang gila atau saudara kita gila ataupun keluarga kita gila, kita paksa ia untuk berpuasa. Tidak boleh. Tidak boleh menuntut orang yang tidak dituntut oleh hukum. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang dikecualikan daripada mukallaf. Yang selanjutnya wala alaman, dan puasa ini tidak diwajibkan kepada orang yang la yutiquhu, yang tidak memang ia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, tidak mampu secara hissi ataupun ia tidak mampu secara syar'i. Tidak mampu secara hissi, secara memang kondisinya tidak mampu, likibarin. Yang pertama karena memang seseorang itu telah tua, telah sepuh, apalagi ia mempunyai penyakit pikun yang memang sulit, tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi pada saudara-saudara, jikalau kita mempunyai orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek, ataupun uyut kita yang mana usianya sangat sepuh, jikalau kita bawa untuk melaksanakan puasa itu malah repot, maka janganlah mereka kita tuntut untuk melaksanakan puasa, karena bagi mereka puasa Ramadan tidaklah wajib. Lalu kewajibannya apa? Nanti kita bahas. Selanjutnya au maradin, ataupun seseorang yang memang di dalam keadaan sakit. Jikalau seseorang dalam kondisi sakit, yang mana sakitnya itu memang tidak bisa dibawa ataupun tidak bisa melaksanakan puasa, maka orang itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jikalau seseorang sakit, memang menurut medis orang ini tidak akan mampu melaksanakan puasa, akan repot jikalau melaksanakan puasa, maka ia tidak dihukumi atau tidak dituntut untuk melaksanakan puasa. Boleh ia berbuka. Bagaimana qada dan itunya nanti kita bahas. Selanjutnya la yurjabu'uhu. Nah, seseorang dalam kondisi yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, sama sekali ia tidak diwajibkan untuk berpuasa, dan ia juga tidak diwajibkan untuk mengqada. Kita runtutkan ya, manusia atau seseorang yang telah tua, yang telah sepuh, yang telah repot melaksanakan puasa, dan orang yang sakit
yang mana sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh menurut kacamata medis maupun adat, maka dua orang dalam kondisi ini, pertama, tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada hari itu. Yang kedua, tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa itu. Sehingga wa yalzamuhu muddun likulli yaumin. Kewajiban mereka itu, maksud mereka di sini yaitu orang yang telah terlanjur tua dan memang benar-benar tua akan repot jikalau ia akan melaksanakan puasa, ataupun seseorang yang sakit dan sakitnya itu di sepengetahuan dokter ataupun sepengetahuan adat tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa pada waktu itu, dan ia tidak diwajibkan untuk mengqadha pada hari-hari berikutnya. Tetapi kewajiban untuk mereka yaitu membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Muddun likulli yaumin. Hanya satu mud dari hari yang dimana ia tidak berpuasa. Jadi orang yang telah tua, yang repot jikalau diajak puasa, dan orang yang memang kondisinya sakit dan di pandangan medis ia tidak ada harapan, minim harapan untuk sembuh lagi, maka dua orang itu cukup kewajibannya membayar fidyah atas hari di mana ia tidak berpuasa. Kalau ada hari yang memang mereka mampu melaksanakan puasa, tidak perlu dibayar fidyah. Tetapi pertama, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Dan yang ketiga, kewajibannya hanya membayar fidyah dari hari yang mana mereka tidak berpuasa. Berapa fidyahnya? 1 mud. Berapa 1 mud itu? Macam-macam. Di antara di madhab Syafi'i ada yang mengatakan 7,5 ons atau 7 ons setengah atau 8, atau bahkan Imam Nawawi kurang lebih 8 ya, 8,5 jika kalau nggak salah. Ya pokoknya kurang daripada 1 kilo. Jadi kalau kita mau membayar fidyah 1 kilo lebih bagus. Kepada siapa diberikannya? Tentu kepada fakir ataupun miskin. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah orang yang memang dianggap tidak mampu ataupun memang orang yang tidak mampu melaksanakan puasa secara hissi, memang secara kondisinya tidak mampu. Lalu bagaimana? Sebelum menginjak kepada syar'i, ada pertanyaan. Lalu bagaimana seseorang yang kondisi sakit, tetapi sakitnya ini menurut dokter ataupun adat, ya ia bisalah berpuasa. Seperti kita sakit kaki. Kita sakit kaki. Jikalau puasa pasti kuat secara adat, secara medis. Nah, sakit itu tidak menggugurkan kewajiban puasa. Walaupun ia dalam kondisi sakit kaki, maka ia tetap harus melaksanakan puasa. Yang kedua, jikalau seseorang sakit, yang memang sakitnya ini repot jikalau melaksanakan puasa, tetapi ada harapan untuk sembuh, apakah ia wajib berpuasa dan wajib mengqadha atau bagaimana? Orang yang sakit, yang memang sakitnya itu repot jikalau melaksanakan puasa, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan ia kewajibannya mengqadha puasa jikalau ia ada harapan sembuh. Memang ia sakit seperti tipes, tapi kata dokter insya Allah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian ia akan sehat. Maka ketika pada kesempatan ia dalam kondisi sehat di Syawal maupun bulan yang lainnya, puasa yang ia tidak laksanakan pada kondisi sakit itu wajib diqadha. Yang
Pertama, ia tidak kena kewajiban puasa, ia boleh berbuka, ia boleh tidak melaksanakan puasa, dan ia punya kewajiban mengqadha puasa pada hari itu, bukan membayar fidyah. Karena membayar fidyah itu untuk orang yang sakit, yang memang di kacamata medis ataupun tidak ada harapan untuk sembuh di kemudian hari. Adapun orang yang sakit yang memang ada harapan untuk sembuh di kemudian hari, tetap ia wajib melaksanakan qadha puasa, walaupun pada hari itu dalam keadaan sakit ia tidak wajib berpuasa. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah, itulah orang-orang yang memang tidak diwajibkan untuk berpuasa pada kondisi berikut karena tidak mampu secara hissi ataupun kondisinya. Lalu selanjutnya, wala ala haidin, puasa ini tidak diwajibkan untuk wanita yang sedang haid, wa nufasa, dan wanita yang sedang mengalami nifas. Wanita yang sedang mengalami haid dan wanita sedang mengalami nifas, kedua wanita ini tidak diwajibkan, bahkan tidak boleh melaksanakan puasa. Jikalau ia memaksa diri untuk berpuasa, justru malah haram. Oleh karena itu, untuk wanita yang haid ataupun yang nifas tidak diwajibkan, bahkan tidak boleh berpuasa. Alasannya sebab mereka dianggap tidak mampu melaksanakan puasa syar'iyan, secara syar'i, secara hukum agama mereka dianggap tidak mampu. Oleh karena itu, jikalau agama melarang, janganlah kalian memaksakan, karena justru agama melarang itu dan agama menyuruh itu untuk kebaikan kita. Jikalau kita lawan, maka kerugian-kerugian siap mendatangi kita. Yang pertama, kerugian secara fisik, secara kondisi. Yang kedua, kerugian kita telah melawan hukum daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang naudzubillah berbuah siksa. Jadi orang atau wanita yang sedang haid ataupun nifas karena dianggap tidak mampu secara syar'i, secara hukum syara, tidak diwajibkan, bahkan tidak boleh berpuasa. Maka di sini dikatakan li'annahuma la tudiqan syar'an, karena mereka berdua, yaitu wanita yang sedang dalam kondisi haid ataupun nifas, tidak diwajibkan berpuasa karena mereka dianggap tidak mampu melaksanakan puasa secara syara'. Wa furuduhu, selanjutnya pembahasan tentang fardu puasa ataupun dalam arti rukun puasa. Dalam sebagian kitab dikatakan rukun puasa, dalam kitab ini dikatakan fardu puasa. Wa furuduhu ay shaum niyatun bil qalbi wala yushtaratu at-talaffuz biha bal yundab. Fardu puasa ataupun rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat secara definisi sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam kitab Safinatun Najah itu juga ada, bahwa an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fa'lihi. Kita menyengaja bermaksud melaksanakan sesuatu dengan hati kita, menyengaja atau berniat melaksanakan sesuatu sambil dibarengi dengan mengerjakan sesuatu itu. Start dalam pengerjaan itu, itulah niat. Kita niat sholat sambil mulai sholat, itulah niat. Tetapi niat di dalam puasa punya makna yang lain. Punya makna yang lain bagaimana? Niat di dalam puasa bimakna lazmi, yaitu dengan makna rencana. Karena tidak seperti niat yang seharusnya sebagaimana istilahi. Kan niat itu kita mengkerteng ataupun kita bermaksud dengan hati kepada sesuatu sambil mulai mengerjakan sesuatu itu. Tetapi puasa di luar daripada definisi itu. Karena niat puasa itu kita berniat tetapi ternyata puasanya
disetar pada waktu yang lain. Kita niatnya jam 12 malam ataupun jam 8 malam, tetapi puasanya baru mulai subuh. Makanya niat di dalam puasa itu bima'nal azmi, lebih cenderung rencana, tetapi itu dimasukkan kepada niat karena alasan sulitnya kita memulai dengan melihat fajar. Oleh karena itu ada rukhsah dalam niat berpuasa, kita boleh ataupun ada waktu tenggang ataupun ada waktu yang leluasa untuk berniat, yaitu dari maghrib sampai sebelum fajar terbit. Itulah waktu niat di dalam berpuasa. Beda dengan sholat. Niat dalam sholat hanya ketika takbiratul ihram, ketika memulai kita sholat. Tapi niat dalam berpuasa luas karena sulitnya kita melihat fajar. Lanjut, niatun bil qalbi. Tentu niat itu di dalam hati, bukan pada mulut. Oleh karena itu kewajiban kita niat di dalam hati itu menjadikan rukun atau fardu puasa, sehingga tidak cukup kita hanya mengucapkan niat oleh mulut, seperti kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, tanpa ada sedikit pun maksud di dalam niat atau kretek di dalam niat di dalam hati, maka ia tidak sah niatnya. Tentu jikalau niat tidak sah, maka ibadahnya pun tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'mal binniyat, itu dihitung-hitung dalam niat. Oleh karena itu jangan lupa kita jikalau esok akan melaksanakan puasa, maka berniatlah puasa di dalam hati kita untuk hari esok. Lafadznya sebagaimana tuntunan daripada ulama, niat yang benar itu lafadznya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah imanan, mau ditambah imanan wa ihtisaban boleh, sunat imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Banyak orang yang memang pelafalan niatnya itu salah kaprah, yang bisa menyebabkan rusaknya niat dan rusaknya ibadah. Ketika niat rusak, maka rusaklah ibadah. Ketika pelafalan niatnya rusak, maka rusaklah niatnya, rusaklah ibadahnya. Sebagaimana banyak orang yang memang melafalkan niatnya itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban, ataupun lillahi ta'ala langsung. Nah, itu tidak benar. Mengapa? Karena akan melencengkan daripada makna-makna dari lafaz yang harusnya diidofatkan. Makanya singkatnya kita harus membacanya begini atau melafalkan niatnya begini. Kalau di dalam bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an adai, mulai diidofatkan an adai fardhi syahri ramadhani atau ramadhani boleh, ramadhani hazihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, ataupun tanpa imanan wa ihtisaban boleh, seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Boleh. Itulah kewajiban niat ataupun pelafalan niat yang benar dalam berpuasa. Tetapi sekali lagi yang harus kita garis bawahi yaitu niat di dalam hati. Jikalau kita sulit melafalkan dalam bahasa Arab, boleh dengan artinya. Kita lafalkan di dalam hati kita, niat saya berpuasa hari esok, melaksanakan puasa hari esok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Boleh. Jadi lebih singkat, lebih mudah, bahkan tidak tersangkut paut daripada i'rab jikalau kita pelafalannya dengan arti daripada niatnya itu. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi kita punya hukum sunat atau pasunatan sebagaimana di dalam sholat untuk melafalkan niatnya lewat mulut.
sunat kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Dalam hati juga yang wajibnya itu dikatakan, tetapi ketika kita dilafalkan oleh mulut sunat hukumnya, bukan kewajiban di dalam mulut tetapi sunat hukumnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, mengenai niat, karena niat itu punya ranah tertentu dan harus spesifik. Oleh karena itu di sini dikatakan wala yujzi'u anha at-tasahhur wa in qasada bihi at-taqawwu 'ala as-shaum. Tidak cukup bagi seseorang hanya melaksanakan sahur dengan maksud agar kuat melaksanakan puasa. Jadi seseorang tidak melafalkan niat di dalam hati, tetapi ia mengerjakan sahur. Ia makan sahur, dengan makan sahur itu ia bermaksud agar kuat melaksanakan puasa, atau agar kuat tidak makan tidak minum pada hari esok. Maka itu tidak cukup untuk niat, bukanlah bentuk niat puasa, tidak termasuk bentuk niat puasa, tidak cukup. Jadi harus spesifik lah, kita harus khusus melafalkan di dalam hati niat itu. Jangan disangkut pautin karena sahur dan yang lainnya. Ataupun walal imtina' min tanawuli muftirin khaufal fajri, ataupun tidak cukup ataupun tidak termasuk niat jikalau seseorang mencegah dirinya dari makan, minum, dan hal-hal yang lainnya yang bisa membatalkan puasa karena takut sebentar lagi masuk waktu subuh. Ia tidak melafalkan niat puasa, tetapi ia ada kondisi ataupun ia ada maksud tidak menahan dirinya dari makan dan minum, takut masuk waktu subuh. Apakah itu bentuk niat? Tidak. Itu tidak termasuk atau tidak mencukupkan bentuk niat puasa. Jadi niat puasa itu harus niat puasa. Malam yakhtur bibalihi as-shauma. Selama ia tidak mengkertegkan atau melafalkan di dalam hatinya untuk berpuasa, ia mau melaksanakan puasa, selama ia tidak melafalkan itu maka bukan niat puasa, walaupun ia sahur, walaupun ia tidak makan dan minum. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, bisifatil lati yajibu ta'arrudu laha fi niyat, sebagaimana yang tadi yang telah dijelaskan. Selanjutnya likulli yaumin, niat ini harus dilaksanakan setiap hari, ataupun niat ini untuk setiap harinya. Jadi satu kali niat hanya untuk satu harinya. Tidak bisa satu niat itu untuk satu bulan. Jadi kita niat itu pada malam itu hanya untuk hari yang akan kita lalui pada hari itu. Adapun hari berikutnya kita harus berniat lagi. Sebagaimana sholat, kita niat sholat duhur sekarang, maka sholat duhur pada esok hari kita harus berniat lagi, tidak cukup dengan niat yang kemarin. Ini logis, jelas, bersamaan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Jika ibadah itu telah selesai ataupun batal, maka ia harus mengulang lagi niatnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka di sini dikatakan falau nawa awwala lailatin min Ramadan shauma jami'ihi, maka jikalau seseorang berniat puasa seluruhnya pada malam pertama Ramadan untuk seluruh ataupun satu bulan full, maka lam yakfi, tidak cukup. Dalam arti jikalau seseorang pada malam pertama Ramadan ia berniat puasa tapi untuk satu bulan, dia nggak mau ribet, pokoknya sekarang saya berniat puasa untuk satu bulan. Biar besok tidak niat lagi, tidak niat, pokoknya saya mau satu bulan. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak bisa, tidak cukup.
Jadi tidak bisa kita hanya niat satu kali untuk 1 bulan, tetapi kita harus niat puasa untuk setiap hari. Jadi hari berikutnya kita niat lagi, hari berikutnya kita niat lagi. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, ketika seseorang ada yang berniat pada malam itu, niatnya untuk 1 bulan, apakah bisa mengkonter 1 bulan? Jelas, sebagaimana yang tadi dikatakan di mazhab Syafi'i, tidak bisa. Niat yang dilapalkan di dalam hatinya untuk 1 bulan itu hanya bisa mencakup hari yang akan ia lewati pada esok. Jadi hanya untuk 1 harinya itu, tidak mencakup hari berikutnya, apalagi 1 bulan. Di dalam mazhab Syafi'i tidak cukup niat untuk 1 bulan. 1 niat untuk 1 bulan tidak cukup di mazhab Syafi'i. Sebagaimana lafal niatnya, nawaitu soma syahri ramdhani hadhihi sanah lillahi ta'ala, saya berniat melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jikalau kita melafalkan niat untuk 1 bulan, maka di dalam madhab Syafi'i hanya bisa mengkonter 1 hari, tidak bisa mengkonter 30 hari. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Qala syekhuna, di sini dikatakan oleh pengarang atau orang yang mengarang kitab ini, yang mengatakan bahwa guru kita telah berkata, lakin yanbaghi dzalik liyahsula lahu shaumul yaum alladzi nasiyan niyat fihi inda malik, kama tusannu lahu awwalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu shaumu inda Abi Hanifah. Tetapi guru kita, kata pengarang kitab Fathul Mu'in ini, ia mengatakan, tetapi guru kita ia menghimbau kepada kita untuk melaksanakan niat 1 bulan, untuk melaksanakan niat 1 bulan, supaya hasil jikalau seseorang itu lupa pada hari-hari berikutnya, ada waktu yang ia lupa tidak berniat di malam hari, maka bisa mengkonter hari itu. Makanya di sini, walaupun niat 1 bulan itu tidak cukup bisa mengkonter 1 bulan, tetapi setidaknya kita diharuskan untuk berniat 1 bulan agar bisa mengkonter di mana ada hari yang kita lupa malam harinya tidak niat puasa, sehingga dengan niat 1 bulan ini mengkonter hari itu bisa sah puasanya, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Malik, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Abi Hanifah, bahkan mensunatkan seseorang pada malam pertama Ramadan untuk melafalkan niat. Ini di dalam madhab Abi Hanifah ya, disunatkan untuk melafalkan niat 1 bulan, agar di mana hari lupa itu akan terkonter dengan niat yang 1 bulan itu. Tetapi di sini oleh syekhuna, guru kita yang tadi dikatakan oleh pengarang kitab ini, anna mahallahu in qallada, ini yang harus dan tidak boleh tertinggal. Anna mahallahu in qallada, kita selaku madhab Syafi'i, saya, Anda yang memang bermadhab Syafi'i, kita yang bermadhab Syafi'i, karena di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i ya, maka saya akan mengatakan kita yang bermadhab Syafi'i tidak cukup niat 1 bulan untuk mengkonter 1 bulan full, tetapi dianjurkan oleh syekhuna yang tadi dikatakan oleh pengarang kitab ini, dianjurkan untuk melafalkan di dalam hati ketika utamanya di malam pertama Ramadan, untuk melafalkan niat 1 bulan full, untuk melafalkan niat puasa 1 bulan penuh.
Tetapi yang harus digarisbawahi untuk kita selaku mazhab Syafi'i, harus dengan didasari niat taklid kepada Imam Abi Hanifah, sehingga pelafalannya itu begini: nawaitu shauma syahri ramdani hadhihi sanati taqlidan li Abi Hanifata lillahi ta'ala. Sekali lagi, jikalau di dalam bahasa Indonesia ya, kurang lebih artinya, saya niat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini. Jadi untuk 1 Ramadan ini 30 hari, 1 Ramadan tahun ini karena taklid kepada Imam Abi Hanifah lillahi ta'ala. Taklid kepada Imam Abi Hanifah ini dalam artian fatwanya, hasil ijtihadnya daripada Imam Abi Hanifah. Jadi jikalau kita akan melaksanakan niat 1 bulan full, maka harus ditaklidkan kepada Imam Abi Hanifah. Jikalau tidak begitu, maka rusaklah puasa kita. Kita berniat untuk 1 bulan, apalagi kita hari berikutnya tidak niat-niat lagi pada malam harinya, tanpa dikaitkan atau taklidkan ke Imam Abi Hanifah, kita selaku madhab Syafi'i, maka di sini dikatakan wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasid. Jikalau kita tidak mentaklidkannya, maka terbuktilah puasa orang itu atau kita itu adalah puasa yang main-main saja, masuk dalam ibadah yang rusak. Ibadah puasa kita rusak. Oleh karena itu, bagi kita mazhab Syafi'i khususnya, dimanapun Anda berada, ketika malam tanggal 1 Ramadan, maka kita niat dulu untuk 1 bulan. Nawaitu shauma syahri hadhihi sanati taqlidan li Abi Hanifata lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa 1 bulan Ramadan tahun ini atas dasar taklid kepada Imam Abi Hanifah, taklid hukum kepada Imam Abi Hanifah karena Allah Ta'ala. Lalu kita niat sebagaimana kita biasanya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramdani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mau ditambah imanan wa ihtisaban, bagus, disunahkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramdani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Banyak orang yang melafalkan niatnya itu salah. Sadedengekna, kalau dalam bahasa Sunda itu sadedengekna, sehingga pelafalan niatnya itu salah, rusak, dan menyebabkan niatnya itu rusak, sehingga puasanya pun, ibadah puasanya pun rusak karena salah niatnya itu. Banyak orang yang pelafalan niatnya begini: nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri Ramadana hadhihi sanati imanan, ataupun lillahi ta'ala langsung. Itu rusak niatnya karena maknanya akan melenceng daripada yang diharapkan daripada niat itu. Singkatnya, ada lafal yang harus diidofatkan agar memenuhi standar takhsis. Singkatnya beginilah, biar lebih gampang. Pelafalannya itu niat nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramdani, semuanya diidofatkan, fardi syahri ramdani atau ramadani, tetapi ni kasrah ya, hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Itulah pelafalan yang benar, itulah pelafalan yang insyaallah membuat niat kita sah di pandangan ilmu hukum syara, sehingga puasa kita insyaallah dianggap ataupun berada pada ibadah yang sah
menurut hukum syara dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbaikilah jikalau ada yang memang masih salah dalam pelafalannya. Mari kita sama-sama perbaiki lafal niat kita itu. Jikalau memang sulit di dalam bahasa Arab, boleh dengan artinya di dalam hati kita niatkan aja, niat saya berpuasa untuk hari esok Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lebih mudah, lebih gampang jikalau dalam arti. Tetapi jikalau dalam bahasa Arab, hati-hati dalam pelafalan lafadznya, karena jikalau i'rab salah maka makna akan melenceng jauh dan menyebabkan puasa kita menjadi rusak. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa syurita lan den sartakan li fardihi kedua pardune saum ay saumi tegese saum walau nazran sanajan nazar au kafaratan atau kifarat au saum istisqain atau puasa istisqa amar kang marenta bihi ing iki saum sopal imam. Disyaratkan juga untuk puasa yang hukumnya fardu, yang hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan, walaupun puasa nazar ataupun kifarat ataupun puasa istisqa yang diperintahkan oleh imam, itu semua kan hukumnya wajib. Satu, Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang memang sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Yang kedua, saum nazar, kita nazar akan melaksanakan puasa, maka itu hukumnya menjadi wajib. Yang ketiga, kafarat, yaitu puasa kifarat seperti kifarat anil jima atau kifarat dari haji dan yang lainnya, itu hukumnya wajib. Yang ketiga, puasa istisqa. Jadi di antara kesunahan yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat istisqa itu, kita harus puasa 3 hari. 3 hari itu hukumnya sunat. Tetapi jikalau imam, pemerintah telah menginstruksikan kepada rakyatnya untuk mengerjakan puasa istisqa sebelum melaksanakan sholat istisqa, maka si puasa istisqa itu menjadi hukum wajib untuk rakyatnya. Jadi ada hukum yang memang dipengaruhi oleh instruksi daripada imam, di antaranya yaitu puasa istisqa yang tadinya sunat, kita melaksanakan puasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Tetapi ketika puasa istisqa itu telah diinstruksikan oleh imam, telah diperintahkan oleh pemerintah, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, jadi puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, puasa istisqa yang telah ditetapkan, diperintahkan, diinstruksikan oleh pemerintah, itu semua hukumnya wajib. Sehingga pada puasa-puasa ini disyaratkan tabyitun, yaitu menginapkan, aiqaun niyat lailan, yaitu dengan kita menempatkan niat itu pada malam hari. Dalam arti niatnya mesti harus malam. Kita puasa Ramadan niatnya tidak bisa siang, harus malam. Kita puasa nazar niatnya juga harus malam. Kita puasa kafarah yang wajib itu harus malam. Dan puasa untuk melaksanakan istisqa yang telah diinstruksikan oleh imam juga, karena menjadi hukum wajib, maka niatnya juga harus malam. Itu diantaranya. Lalu fi ma ba'da ghurubi syamsi wa tulu'il fajri. Malam itu batasnya kapan sih? Maksudnya yaitu setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi malam yang menjadi waktu kita boleh niat yaitu antara waktu tenggelamnya matahari dan akan terbitnya fajar shadiq, dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah, sepanjang waktu itu adalah tempat untuk kita melaksanakan niat puasa fardu, diantaranya Ramadan, yang kedua yaitu nazar, ketiga kifarat,
atau keempat, puasa istisqa yang telah diinstruksikan oleh imam. Selanjutnya, walau fi saumil mumayyiz, walaupun, nah ini ada hal yang memang asing ataupun istilahnya itu di dalam ilmu fikih ini jarang ketemu. Walaupun puasanya bocah atau anak yang baru tamyiz. Anak yang baru tamyiz itu perkiraan di atas 7 atau 6 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa tamyiz itu, anak itu telah tamyiz jikalau telah berumur 5. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan anak 4 tahun telah tamyiz. Jadi ketika anak telah tamyiz tetapi ia belum baligh, otomatis si anak ini tidak tertuntut hukum, tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, tidak wajib. Tetapi ketika anak yang telah tamyiz namun belum baligh, maka ketika ia mampu berpuasa, puasanya itu menjadi puasa sunat. Puasanya itu menjadi puasa sunat. Jadi anak kita yang baru berumur 8 tahun, 9 tahun, yang memang belum baligh, apalagi 7 tahun, 6 tahun, yang memang belum baligh, tetapi sudah tamyiz, bisa membedakan antara hitam dan putih, antara yang benar dan salah, maka anak seperti itu jikalau melaksanakan puasa Ramadan, maka puasa Ramadannya itu menjadi pahala sunat. Jadi pahala sunat, hukumnya sunat bagi dia. Nah, walaupun puasa Ramadan anak yang baru tamyiz itu hukumnya bagi ia sunat, tetapi tetap ia ketika mau melaksanakan puasa Ramadan yang bagi ia hukumnya sunat, waktu niatnya harus di malam hari. Waktu niatnya harus di malam hari. Nah, ini harus dibedakan nih. Kan hukum dasar kita melaksanakan puasa sunat itu boleh dilaksanakan siang hari. Kita pada jam 6 pagi atau jam 7 pagi belum makan apa-apa, belum melakukan hubungan apa-apa dengan istri, lalu kita ada keinginan atau maksud akan mending puasa. Waktu itu kita niat boleh? Boleh. Jadi puasa sunat sebetulnya di mazhab Syafi'i juga boleh dilaksanakan, boleh dilakukan siang hari. Tetapi ketika puasa Ramadan yang hukumnya menjadi sunat bagi anak yang baru tamyiz, nah ini kan puasa Ramadannya sunat bagi ia, tetapi untuk niatnya tidak boleh di siang hari, harus malam hari, tetap harus malam hari. Sehingga di kalangan ulama ini menjadi istilahnya tebak-tebakan. Di kalangan ulama menjadi tebak-tebakan. Lana somu naflin yushtaratu fihi tabyitun niyat. Kira-kira apa nih puasa sunat yang disyaratkan si niatnya harus malam hari? Nah, tiada lain jawabannya adalah puasanya anak yang tamyiz, puasa Ramadannya anak yang tamyiz. Sekali lagi, puasa Ramadannya anak yang tamyiz hukumnya sunat, tetapi dalam rangka niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Maka untuk tebak-tebakannya yaitu puasa apa yang hukumnya sunat tetapi niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Setelah itu, qala syekhuna, telah berkata guru kita semua, kata pengarang kitab Fathul Mu'in ini, walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri au ba'dahu lam tasihha. Ketika seseorang ia ragu-ragu, ia berada pada keraguan-raguan
apakah niatnya itu dilaksanakan sebelum fajar atau sesudah fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi tidak sah puasa orang yang memang ia ragu-ragu apakah puasanya itu, apakah niatnya itu ia laksanakan sebelum fajar ataupun sesudah fajar. Nah, jikalau niatnya diragukan apakah sebelum fajar atau sesudah fajar, maka puasa hari itu bagi orang yang ragu seperti itu, maka hukumnya tidak sah. Contoh seperti kita pada siang hari jam 8 kita melamun. Tadi malam saya niat puasa itu sebelum fajar atau sesudah fajar ya, sebelum subuh atau sesudah subuh ya. Ketika kita ada keraguan seperti itu, maka puasa yang sedang kita laksanakan itu menjadi batal. Idzil aslu adamu wuqu'iha lailan idzil aslu fi kulli hadisin taqdiru bi aqrabi zamanin bi khilafi ma law nawash thumma syaqqa hal tala'al fajru aw la. Jadi karena yang menjadi asal daripada setiap hal yang datang itu takdirnya dengan waktu yang lebih dekat daripada hal itu, sehingga dikemungkinkan besar ia tidak niat pada malam hari, dianggap ia tidak niat pada malam hari sehingga batal. Intinya kita jangan ragu-ragu apakah niat kita malam atau siang. Jangan ragu-ragu seperti itu. Jikalau ada pikiran seperti itu, cepatlah buang, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Seperti kita di dalam sholat ada taraddud baina qot'iha. Ketika kita di dalam sholat ada keraguan-raguan, apakah sholat ini lanjutkan ataupun sholat ini hentikan, apa lanjutkan atau hentikan, lanjutkan, hentikan. Maka sholat yang ia lakukan pada waktu itu, ketika hatinya ada keraguan seperti itu, maka otomatis batal. Puasa juga begitu. Ketika seseorang yang memang tetapi tidak berkaitan dengan zat dalam puasa. Kalau dalam puasa, jika seseorang ada keraguan pada niat, bukan pada puasanya, pada niat, apakah niatnya itu ia laksanakan di siang hari ataupun malam hari, sebelum subuh ataupun sesudah subuh. Ketika keraguan itu datang dan terus ia ikuti, maka batal puasa pada hari itu. Tetapi jikalau seseorang ia ragu, puasa ini lanjutkan apa tidak, lanjutkan apa tidak, lanjutkan apa tidak, itu tidak membatalkan puasa. Jikalau seseorang yang sedang puasa ada keraguan-raguan, lanjutkan atau tidak, lanjutkan atau tidak, lanjutkan atau tidak, maka itu tidak membatalkan puasa, selagi ia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan. Jadi ada perbedaan. Jikalau di dalam sholat itu berkenaan utamanya dengan zatnya sholat saja sudah bisa membatalkan, tetapi ketika puasa tidak. Oleh karena itu, ketika keraguan-raguan hadir ke benak kita tentang niat di dalam puasa, apakah siang hari ataupun malam hari, maka cepatlah buang secepat-cepatnya. Yakinkan bahwa niat kita itu di malam hari, agar puasa kita selamat, tidak terjadi hukum batal. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berbeda dengan kita ada keraguan-raguan, apakah ini sudah fajar atau belum, apakah fajar telah muncul atau belum. Ketika kita niat dan ada keraguan-raguan apakah fajar telah tiba atau belum, fajar telah muncul atau apa belum, maka ketika keraguan-raguan seperti itu tidak membatalkan puasa pada waktu itu. Tetapi ketika seseorang keraguan-raguannya apakah niat saya berada di malam hari atau siang hari, berada di malam hari atau siang hari, maka ada menjadi hal yang dapat membatalkan. Memang bedanya tipis, tetapi ada hal yang memang bisa dideteksi bahwa seseorang yang ragu ketika niatnya di malam hari dan siang hari ia meragukan seperti itu, maka kemungkinan besar ia niatnya pada siang hari. Dan
jikalau seseorang keraguan-raguannya apakah fajar telah tiba atau belum, apakah fajar telah tiba atau belum, maka secara asal fajar belum tiba. Itulah hukum. Selanjutnya, wala yubtiluha nahu uklin wa jima'in ba'daha, dan tidaklah membatalkan puasa, niat puasa, makan, jima, dan selain daripada itu makan, jima setelah kita niat, wa qoblal fajri, dan sebelum fajar. Jadi jikalau ibu atau bapak, kan biasanya kita niat setelah sholat tarawih, kita niat puasa, lalu pada malam harinya ibu melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita, ataupun kita bahkan makan sampai sebelum subuh. Apakah makan ibu itu, apakah berhubungan suami istri ibu dan bapak itu membatalkan niat sehingga niat harus diulang atau tidak? Maka jawabannya tidak harus diulang, karena jima atau berhubungan suami istri dan makan itu tidak membatalkan niat sehingga niat tidak harus diperbaharui. Tetapi janganlah jimanya dilakukan setelah subuh, jelas itu membatalkan puasa. Bukan berarti membatalkan niat. Ini pembahasannya tentang apakah niatnya harus diperbaharui atau tidak. Maka jawabannya tidak perlu. Kita makan berapapun banyaknya, kita jima berapa ronde, maka tidak membatalkan niat sehingga niat tidak perlu diperbaharui sebelum subuh. Lalu na'am law qada'aha qablahu ihtaja litajdidiha qat'an. Ya, memang hal seperti itu tidak membatalkan niat sehingga niat tidak harus diperbaharui. Tetapi ketika kita memutus niat itu dengan mentasorupkan atau memalingkan niat kita itu, maka itu harus diperbaharui. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti kita setelah Isya, setelah melaksanakan sholat tarawih, maka kita niat saum Ramadan. Tetapi ketika jam 12 malam contohnya ada rasa atau ada niat, saya tidak akan puasa, tidak akan jadi melaksanakan puasa pada esok hari karena saya akan melakukan perjalanan yang jauh. Nah, ketika niatnya itu ditugel, dipotong, dijegal oleh niat memalingkan daripada melaksanakan puasa, maka itu akan atau bisa membatalkan niatnya sehingga niatnya itu perlu diperbaharui. Jadi bapak ketika jam 12 itu ada niat, saya tidak akan jadi niat puasanya, saya tidak akan jadi puasa hari esok, maka otomatis niat yang telah bapak lakukan atau bapak ucapkan atau bapak kertekan di dalam hati waktu setelah Isya itu menjadi batal. Sehingga ketika bapak contohnya jam 3 pagi, saya nggak jadi perjalanannya, atau saya nggak jadi mau berangkat ke sananya, otomatis saya akan puasa besok. Oleh karena itu bapak ketika ada berkeinginan atau berkehendak lain sehingga mau melaksanakan puasa besok, harus memperbaharui niat karena sudah terpotong, terjegal oleh niat bapak jam 12 tadi contohnya. Itu harus diulangi lagi niatnya sebelum fajar. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sana imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Jelas itu harus diperbarui karena telah terjegal niatnya oleh niat ia memalingkan daripada melaksanakan puasa. Beda dengan makan, jima itu tidak menjegal atau membatalkan niat. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah penjelasan tentang tabyitun niat, yaitu kita harus memalamkan, menginapkan niat puasa-puasa yang hukumnya fardu dan puasa yang hukumnya sunat dari puasa Ramadan. Nah,
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ta'yinun niat. Ini yang lebih penting, ini yang lebih harus kita perhatikan ketika kita melapalkan, mengertekan niat di dalam hati. Oleh karena itu, simak pada video selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.